menjawab pertanyaan itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya karena lakum bagi kalian fi Rasulillah, dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik bagi kita semua, untuk supaya hidup kita di dunia sejahtera dan selamat di akhirat nanti. Allah jelaskan selanjutnya firman-Nya untuk menjelaskan kenapa harus kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terusan ayatnya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa wa ala alihi alihi. wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur setinggi langit seluas jagat raya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah nikmat, terutama nikmat yang kita nikmati hari ini, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya untuk berbagi share, bukan untuk menggurui tapi sharing, berbagi ilmu. Saya punya garam, saya kasih garam. Ibu-ibu punya, bapak punya gula, saya juga minta gula. Intinya hari ini adalah saling share, berbagi ilmu. Alhamdulillah hari ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala saya dapat berbicara di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Kajian hari ini tidak biasa saja, cuma untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termotivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul hari ini adalah untuk apa kita hidup di dunia ini. Dulu filsafat Yunani Socrates berkata bahwa kalau kita ingin tahu untuk apa kita hidup di dunia ini, kita perlu hidup, harus hidup umurnya sampai 500 tahun. Dan itu impossible, tidak mungkin kita lakukan. Karena umur manusia, umur umat yang Muhammad SAW terdiri hanya 60 sampai 70 tahun. Jadi untuk memakai filsafat Yunani, kita tidak bisa. Mata saya hanya bisa melihat apa yang di hadapan saya. Yang terlihat ada di ruangan ini saja. Di luar sana saya tidak bisa melihat oleh mata saya sendiri. Karena mata saya terbatas, maka saya adalah manusia lemah. Demikian juga pendengaran saya. Saya dapat mendengar hanya di keliling saya. Kalau sudah dibatasi oleh tembok, pendengaran saya juga dibatasi. Oleh karena itu, saya adalah termasuk manusia lemah. Demikian juga akal. Saya tidak tahu kapan, ketika kita meninggal dunia, kita mau apa dan mau diapain setelah kita meninggal dunia, kita tidak bisa tahu. Oleh karena itu, kenapa? Karena saya masih manusia lemah. Oleh karena kelemahan itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tentang kelemahan setiap manusia. Harus kemana kita hidup? Di mana kita sekarang hidup? Dan kemana kita akan berada nanti setelah kita meninggal dunia? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia tahu manusia lemah, maka diturunkanlah manusia yang mulia di jagat arat ini. Manusia yang setiap detak jantungnya senantiasa ingat pada Yang Maha Kuasa, yaitu diturunkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begitu, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali hanya untuk sebagai rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 15 abad yang lalu, atau tepatnya sekarang sudah menginjak 1442 tahunnya. Jadi setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya yaitu pedoman hidup untuk bahagia di dunia, sejahtera di akhirat. Dan sekaligus menjawab untuk apa kita hidup, Al-Quran menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 24 jam. Ditafsirkan sama ulama-ulama tasawuf, liya'budun ini ada liya'rifun, yaitu diciptakan manusia dan jin, itu adalah untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal din makrifatun, karena masuk agama Islam itu yang pertama dipelajari adalah makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau cara hidup kita? Hidup kita di dunia ini, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim juga. Menjawab pertanyaan itu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya karena lakum bagi kalian fi Rasulillah, dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik bagi kita semua, untuk supaya hidup kita di dunia sejahtera dan selamat di akhirat nanti. Allah jelaskan selanjutnya firman-Nya untuk menjelaskan kenapa harus kita mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Terusan ayatnya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Kalau ingin selamat di dunia dan sejahtera di akhirat, contoh Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah yarjullah, yaitu siapa saja yang ingin mengharap rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang dicontoh oleh dari Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua adalah wal yaumal akhir. Yang kedua adalah Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin akan adanya hari akhirat. Hari akhirat adalah satu masa, satu waktu untuk mempertanggungjawabkan amaliyah ibadah kita selama hidup di dunia ini. Jadi bagi siapa yang mempunyai pertalian hutang
atau juga masih dosa perdosaan di atas samanya, nanti di akhirat nanti ada pengadilan adil akan menyelesaikan itu semua. Dan kalau kita yakin ada hari akhirat, kita pasti berkata akan baik, bertindak sesuai dengan Al-Quran hadis, tidak pernah menyakiti orang, dan juga kalaupun menyakiti orang selalu minta maaf dan minta maaf, selalu minta, jadi jangan sampai kita punya dosa di hadapan makhluknya. Dan kalau kita sudah punya kesalahan terhadap orang lain, nanti akan di yaumil kiamah nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau siapa saja yang yakin akan adanya hari akhirat, contoh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, perilakunya baik, semuanya baik, perkataannya dan ibadahnya juga baik. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira. Contoh yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW adalah wa dzakarallaha katsira. Rasulullah SAW selalu berzikir dengan banyak. Oh Pak Maman, saya selalu baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillahirrahmanirrahim 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu juga dengan kita sebut zikir, tapi zikirnya hanya sedikit. Oh nggak apa-apa, saya zikirnya tiap malam baca 1000 kali tasbih, atau juga biasa kadang juga saya 10.000 atau juga 100.000 Pak Maman. Itu juga zikirnya hanya sedikit. Kenapa? Karena zikirnya bisa dihitung. Jadi mana yang tidak bisa dihitung zikir yang banyak? Zikir yang banyak adalah senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detak jantung kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kantor ingat, di rumah ingat, di mall juga ingat, di mana matum ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita di toilet, kita tetap ingat, hati kita tetap menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan zikir sir atau zikir khafi yang telah diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, setiap saat, dan setiap detak jantungnya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin selamat dunia dan sejahtera akhirat, contoh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita hidup di dunia ini, ada masa waktunya. Sampai kapan kita hidup ini? Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Bapak Ibu juga akan mati. Siapa yang duluan? Boleh. Saya dulu. Nanti dulu belakangan aja ya. Boleh Bapak duluan. Tapi semuanya akan merasakan mati. Tidak akan melihat tua, tidak akan muda. Yang sudah mencapai belum 40 tahun, banyak yang telah meninggalkan kita. Dan banyak orang yang sudah umur 40 tahun. Jadi semua orang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan merasakan sakit. Tapi di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima semua meninggalnya, tidak akan diterima matinya semua manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna. Janganlah, Allah akan menolak semua orang yang mati, mau matinya di tempat tidur, mau meninggalnya di ICU, meninggalnya tabrakan kecelakaan pesawat terbang atau juga kendaraan, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ayatnya diteruskan,
ada illa kecuali. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kecuali, kita semua meninggal akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali, dalam bahasa nahwu sorof itu illa disebut istinya, kecuali. Kecuali apa? Wa antum. Alhamdulillah, wa antum itu termasuk kita. Bagaimana meninggalnya terima? Wa antum muslimun. Jadi yang diterima meninggalnya adalah keadaan muslim, keadaan, kalau dalam bahasa kita adalah husnul khotimah, penuntungan meninggal yang baik. Dan sebaliknya, kita tidak mau su'ul khotimah. Dan bagaimana supaya kita menjadi meninggal dalam husnul khotimah? Ada jampe-jampenya, ada ilmunya. Ilmunya insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan kajian yang lain. Mudah-mudahan informasi ini dapat mengubah Bapak Ibu sekalian supaya tetap semangat ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, dengan dilandasi dengan penuh keimanan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilandasi ibadahnya dengan main-main. Marilah kita tutup kajian kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita berkah, rezeki kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, putra-putri kita dijadikan putra-putra yang soleh-solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya. Allah berkahi segala-galanya. Allah berkahi selama-lamanya. Amin ya Allah. Dikarenakan apa? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang saya katakan. Mohon maaf lahir di akhirat. Waalaikumsalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.